Ini ada artikel bagus sekali, tulisan Slamet Raharjo. Saya yakin sebagian besar dari kita mengenal tulisan-tulisannya dan sempat mengalaminya. Semoga bermanfaat bagi kita para pensiunan anggota Himpeyan. Balada pria 71 tahun, oleh A. Slamet Raharjo. Rasanya belum lama, ternyata sudah 71 tahun umurnya. Anak-anak yang dulu kecil, tak terasa membesar dengan sendirinya. Mereka sudah jadi sarjana dan kerja, sudah punya anak yang lucu-lucu. Kita sudah punya cucu-cucu, cicit-cicit. Kita sudah tidur dengan nenek-nenek, seringkali tidur sendirian. Tapi ada teman-teman kita yang anaknya belum kawin karena telat kawinnya. Bahagianya dekat cucu, karena dulu dengan anak tak dekat, tak banyak waktu. Saat itu sedang berat-beratnya bekerja, kurang waktu untuk mereka. Rasanya belum lama, ternyata sudah 72 tahun umurnya. Burung gagak yang dulu perkasa, sekarang sudah letoy kurang berdaya. Kalaupun bisa, maybe yes, maybe no. Malah ada yang sudah memasuki tahap disfungsi lagi alias loyo. Semakin tua, istri juga sudah malas menikmati dan melayani. Kalau melayani setengah terpaksa, menopause bikin susah menikmatinya. Sehingga apa dayalah, terpaksa rempah-rempah dan daun-daunan muda harus diberdayakan. Akibatnya kena prostat. Tapi kalau lihat barang bening, mata masih nakal, pikiran masih binal, ingin melangkah tapi hanya terhenti sampai di situ sementara waktu. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus dor. Rasanya belum lama, ternyata sudah 72 tahun umurnya. Sudah mengalami pahit manis getirnya dunia, asin hambar kecut gurihnya bumi. Dulu banyak yang orang tuanya melarat, moto orang tua dulu, banyak anak banyak rejeki. Ternyata tidak begitu, hidupnya jadi berat dan melarat. Bisa kuliah di universitas, itu sebuah keberuntungan. Kebanyakan kuliah dengan biaya sendiri, sambil kuliah, ngajar, ngasih les, sambil kuliah, nyopir taksi, sambil kuliah bikin skripsi, sambil kuliah, jual beli, jual celana beli nasi. Bekerja keras, bertahan hidup, alhamdulillah lulus, lalu merangkak dari bawah, berjuang menjadi kepala kereta api, menggeret gerbong keluarga, membiayai saudara agar lulus sarjana, membiayai orang tua yang kehabisan dana, tak mengeluh dan mengaduh, menjalaninya dengan ikhlas dan gembira. Rasanya belum lama, ternyata sudah 72 tahun umurnya. Momen paling bahagia adalah ketika diterima di universitas, ketika lulus jadi sarjana, yang pinter jadi peneliti atau dosen, yang malas dan nyontekan malah jadi bos, yang jadi wira swasta, mentalnya harus jadi orang kaya, modalnya nyali dan doa, harus berani ngomong besar, harus kerja keras, tidak siang tidak malam, kerja, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangkit lagi, hingga kurang waktu untuk anak-anak, kurang waktu untuk istri dan bini-bini muda. Ada yang beruntung sukses, ada yang tidak beruntung nyungsep. Rejeki tak bisa dikejar, kalau waktunya tiba, rejeki datang sendiri. Walau tanpa usaha, rejeki tetap menghampiri. Alhasil sejak umur 40-an, banyak yang sudah mulai terjaga, rumah mobil tanah sudah ada, piknik ke luar negeri, makan mahal dan nginap di hotel berbintang, nonton musik dan nyawer. Rasanya belum lama, ternyata sudah 72 tahun umurnya. Waktu kerja dulu adalah waktunya mencari dan menyimpan, waktu sudah tua, waktunya pensiun berhenti kerja, waktunya menjaga harta dan melepas perlahan sesuai kebutuhan agar di masa tua aman, bisa mencukupi semua kebutuhan, syukur bisa memberi warisan pajak sudahlah pasti, bisa mengurus kebutuhan sendiri tanpa mengganggu anak-anak dan cucu-cucu, karena keturunan kita punya kebutuhan mereka masing-masing. Rasanya baru kemarin, ternyata sudah 73 tahun umurnya. Sudah saatnya pikirkan masa depan bila diberi hidup 150 tahun lagi, berapa kebutuhan 150 tahun, insya Allah, ke depan, berapa dana yang harus disimpan, taruh dana di deposito, pilih bank meyakinkan, walau kecil bunganya tapi aman, dana cadangan tunai harus cukup.
Apalagi kalau tak ada asuransi. Bila ada yang sakit dibutuhkan, bila ada kebutuhan mendadak, diperlukan. Investasi di masa tua dihindari, salah-salah habis merugi, salah-salah mewariskan hutang. Siapkan dana tunai yang cukup, aset yang ada dijual, berlian, emas kalau perlu dijual, rumah yang besar dan luas, kalau terpaksa dijual juga lalu beli rumah yang dibutuhkan, bukan yang diimpikan, atau tinggal di apartemen, bahkan tinggal di panti jompo, toh kembali pokok, tinggal berdua. Anak-anak sudah meninggalkan rumah, sudah 4L, lu lagi. Rasanya baru kemarin, ternyata sudah 73 tahun umurnya. Harus bersiap tinggal di panti jompo, tidak perlu gengsi, tidak perlu malu. Zaman sudah berubah, tak perlu dengar gunjingan orang karena akan banyak panti jompo bagus. Di situ ada banyak fasilitas lengkap, ada suster, dokter yang setiap saat bertugas, ada menu makanan sehat berkualitas. Karena anak-anak belum tentu punya waktu mengurus, seperti saat mengurus mereka. Bukankah sekarang terasa rumah membebani, biaya listrik, air dan iuran sarana, besar, ketika pembantu tak ada, sopir tak ada, baru terasa beratnya urusan rumah, padahal capai sedikit badan sudah menjerit, malah bisa jatuh sakit. Biaya kesehatan makin besar, seperti memelihara mobil tua, ternyata makin tua, makin kaya penyakit. Kesehatan jadi urutan pertama, sehat ukurannya gampang, tidur nyenyak, makan enak, dan lancar berak. Rasanya belum lama, ternyata sudah 74 tahun umurnya. Saatnya jangan terlalu pelit untuk diri sendiri, sudah cukup cinta dan materi, kepada anak, istri, orang tua dan saudara, kita beri, saatnya memperhatikan diri, siapkan duit untuk kebutuhan ini, celakanya, saat muda mau makan enak duit tak ada, saat tua, duit ada, makan enak tak bisa, itu namanya apes asteris, polisinya istri dan anak, mereka galak semua, ini dilarang, itu dilarang, ketika lemes, pusing dan sakit-sakitan, dibilang dokter kurang gizi, alamak. Rasanya baru kemarin, ternyata sudah 75 tahun umurnya. Celaka, kita masih memikirkan masa depan anak kita, bahkan cucu kita. Ingin membantu keuangan mereka, merasa itu tanggung jawab kita. Kita jadi stres sendiri, kita bisa stroke malah bisa out. Bukankah anak-anak punya rejeki masing-masing? Kita tidak boleh terlalu protektif, bisa-bisa mereka tidak mandiri. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengenalkan anak ke Sang Pencipta, memberi panutan dan tuntunan, mengajarkan moral dan budi pekerti, membiayai anak jadi sarjana, bisa membiayai perkawinan mereka, bisa kasih uang muka rumah sederhana, yang terpenting memberi waktu, perhatian dan cinta. Rasanya baru kemarin, ternyata sudah 80 tahun umurnya. Anak-anak keluar rumah, mereka sudah berkeluarga, di rumah tinggal berdua, rumah besar yang dimimpi, sudah ada dan nyata, tapi sunyi. Di rumah ada istri, teman bercanda, berbagi rasa, teman dalam untung dan malang, partner berbincang juga partner perang, bisa perang mulut atau perang bisu, kata orang, itu buahnya pernikahan, semua itu tidak mengapa, itu biasa, selama menyempurnakan rumah tangga, asal menambah kemesraan dan cinta. Istri tambah tua, tambah pula bawelnya, tambah pula bobotnya, tambah banyak cemburunya, itu dari sononya, terima saja, kita juga begitu, gampang tersinggung, gampang marah, merasa mau menang, padahal kurang uang, malah kadang ngutang. Kita sekamar tapi nonton TV-nya beda, kita suka film action, dia suka drama Korea, manusia diciptakan berbeda, justru itulah keindahannya, seperti pelangi di cakrawala, indah karena kombinasi berbagai warna. Rasanya baru kemarin, ternyata sudah 90 tahun umurnya. Dulu waktu muda, semua sibuk, di luar sibuk kerja, ada istri kerja, ada istri jadi ibu rumah tangga, waktu berdua terbatas karenanya.
Saat tua ada baiknya, banyak waktu bersama, berjalan, bergandengan tangan, beribadah, ziarah dan piknik bersama, saling memberi saling melayani, saatnya menambal luka. Saatnya mesra, saatnya berbagi suka, karena sejatinya, istri adalah garwo, sigaraning nyowo, istri adalah pembawa rejeki kita. Rasanya baru kemarin, ternyata sudah 100 tahun umurnya. Ketika berhenti kerja, saatnya bisa mengisi hari-hari, mencari passion kita. Yang hobi menulis, menulislah, yang hobi melukis, melukislah, yang hobi membaca, membacalah, yang hobi tanaman, bertanamlah, yang hobi menyanyi, menyanyilah, yang hobi kerja, bekerjalah, boleh kerja tapi yang ringan saja, raga harus aktif, pikiran harus dilatih stay happy, otak harus on, seperti naik sepeda, kalau berhenti, jatuh bangun lagi. Rasanya baru kemarin, ternyata sudah 120 tahun umurnya. Teman-teman berguguran, kita antri menunggu panggilan, yang alim, dermawan dan baik, biasanya duluan. Waktunya bertobat, belum terlambat, waktunya dengan Allah, kita dekat, waktunya taat beribadah, waktunya banyak amal kita buat, waktunya kita membuat wasiat, membagi warisan untuk anak kita, supaya tidak menjadi bencana, bila terjadi sesuatu pada kita, semua tahu semua terencana, karena warisan itu bermata dua, bisa jadi hadiah, bisa jadi musibah, setidaknya kita bisa mengantisipasi. Rasanya baru kemarin, ternyata sudah 125 tahun umurnya. Anak-anak sekarang bukan seperti kita dulu, nurut sama orang tua, mereka kini punya pendapat sendiri, kadang kita tidak mengerti, kita tidak bisa memaksa, hanya bisa mengarahkan dan memberikan nasihat bila didengar, belum tentu anak kita mau melanjutkan usaha kita, yang nyata sudah terbukti hasilnya. Bila anak lelaki kita kawin, kita harus siap kehilangan, bila anak perempuan kita kawin, mudah-mudahan ia masih kita miliki. Harta berharga kita hanyalah melihat canggah-canggah. Mereka bahagia, kita ikut bahagia. Semua pencapaian kita akan tidak berarti ketika cicit kita gagal. Tulisan Slamet Raharjo.